Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mahabbata likulli minal habibi wal mahbub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa ala alihi wa sahbihi ma dara syamsu minasy-syuruqi ilal ghurub. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'ini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, terlebih dahulu mari kita berzikir kepada Allah. Zikir yang biasa kita baca selesai sholat tarawih, bersama-sama memfokuskan hati dan pikiran kita mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diselamatkan, diampuni segala dosa kita, dijauhkan dari siksa api neraka, dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bersama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk terus lisan kita berzikir kepada Allah. Ada 4 hal, yang 4 hal ini diberikan kepada seseorang, maka seseorang itu seakan-akan telah diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang pertama adalah qalbun syakir. Setiap saat kita terus bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun nikmat yang kita terima, langsung kita mengucapkan alhamdulillah. Qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, walisanun dzakir, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Lisan dibasahkan untuk selalu berzikir kepada Allah. Kita diberikan bisa bergerak lisan kita, lidah kita bisa bergerak ini. Jangan hanya ditinggal diam begitu saja, tapi digunakan lisan kita. Minimal Allah, sallallahu ala Muhammad, astaghfirullahal azim. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Di rumah, mau tidur, bangun tidur, di pasar, dimanapun kita berada, minimal di hati kita bergerak, terus berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa badanun 'alal bala'i sabir, badan yang ketika mendapatkan ujian selalu sabar, pasrahkan semua ini dari Allah, dan sudah ada kepastian dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, 4 hal yang diberikan kepada seseorang, yaitu zaujatun la tabghihi khawdan fi nafsihi wa malihi, punya istri, punya pasangan, suami istri yang tidak berkhianat kepada pasangannya, tapi pasangan yang membantu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, badan yang selalu sabar, dan punya teman yang mengajak kita untuk terus berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah dan keutamaan berzikir sangat besar sekali. Yang paling terasa yang disampaikan oleh Allah, disampaikan dalam firman-Nya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan kita berzikir maka akan tenang hati ini. Jadi kalau kita tenang dalam hidup ini sudah separuh dari solusi kehidupan kita. Tenang menjadi kepala rumah tangga,
tenang seorang ibu, tenang seorang pemimpin, tenang seorang karyawan, maka semua lingkungan kita separuh sudah tenang semuanya. Tinggal separuh yang lain kita berusaha untuk merealisasikan kesuksesan apa yang kita cita-citakan. Jadi dengan berzikir itu menambah ketenangan bagi kita. Ada zikir yang berupa sholat. Sholat ini pun dikatakan berzikir. Dalam Al-Quran, innani anallah fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dan tegakkanlah sholat untuk ingat berzikir kepada Allah. Jadi kita sholat itu adalah zikir juga kepada Allah. Ada zikir yang berupa bacaan Al-Quran. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ketika membaca bacaan kita itu adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga zikir yang berupa doa. Jadi tadarruan khufyah wa dzkur rabbaka, dan berzikirlah, berdoalah kalian kepada Tuhanmu dengan tadarru wa khufyah. Jadi doa itu pun adalah bentuk zikir kita kepada Allah. Dan doa ini bisa dikatakan adalah saripati daripada ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah pokok daripada ibadah. Jadi doa kita kepada sahabat kita yang tidak ada itu lebih diijabah oleh Allah. Jadi ad-du'a mahjub anillah hatta yusalla ala Muhammad. Jadi doa itu terhalang sebelum kita dibuka dengan sholawat, ditutup dengan sholawat. Jadi ketika kita sholawat, doa, sebelum isi doa dimulai dengan sholawat. Jadi alhamdulillah, sholawat, kemudian isi doa, ditutup dengan sholawat, ditutup dengan Rabbana itu. Doa kita kepada saudara yang jauh dari kita, atau bidhahril ghaib, yang tidak tampak bagi kita itu la yuraddu, tidak ditolak oleh Allah. Jadi mungkin saudara kita sakit di sana, di sini kita doakan. Mudah-mudahan doa saya, teman saya itu jadi doaul akhi li ahihi, doanya saudara kepada saudara yang lain, bidhahril ghaib, dengan yang tidak dilihat, la yuraddu, itu tidak ditolak. Juga doa di antara selesai sholat atau doa selesai adzan sampai iqamah. Jadi doa bainal adzan wal iqamah mustajab, fad'uhu, maka berdoa. Selesai adzan, kemudian kita berdoa untuk kita, anak kita, karir kita, keselamatan kita, keberkahan kita. Atau doa di sepertiga malam. Jadi ketika kita salat tahajud, wabil ashari hum yastaghfirun, ketika kita waktu suhur kita banyak istighfar. Jadi ada 3 suara jemaah sekalian. 3 suara ini yang disenangi oleh Allah. Yang pertama saubud diki, suaranya ayam jago yang ketika jam 3 malam itu berpokok untuk membanguni orang-orang untuk sholat tahajud, itu disenangi oleh para malaikat dan Allah. Yang kedua, suaranya orang-orang yang tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran itu hakikatnya berzikir kepada Allah, dan itu disenangi oleh Allah. Dan yang ketiga, sautul mustaghfirina bil ashar, orang yang ketika waktu sahur dia banyak beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jadi disitulah ada 3 suara yang disenangi oleh Allah, dan yang paling penting adalah diisi dengan terus berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dengan berzikir itu tambah ketenangan hati ini, tambah tenang, damai hati ini. Yang kedua, dengan berzikir kita tambah muqarabah, taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kalau kita diam begitu, ya tidak berzikir. Ketika kita berzikir, ketika ingat. Satu contoh, ketika kita menyebut saja orang yang kita cintai terus. Kita sebut terus, diingat terus, disebut terus, maka akan dekat dengan orang yang kita cintai itu. Yang ketiga, orang-orang yang berzikir itu akan diberikan kecerdasan. Dan ketika tidak mudah pikun, orang-orang yang selalu berzikir dan mengingat atas kuasaan Allah. Jadi zikir itu ada yang kalimatani, khafifatani, sakilatani, fil mizan, habibatani ila rahman.
Ada dua kalimat yang disenangi oleh Allah, ringan di lisan tapi disenangi oleh Allah, yaitu ucapan tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan tapi berat nanti timbangan di hadapan Allah di akhirat nanti, yaitu orang yang selalu berzikir dua kalimat ini. Dan 4 kalimat yang disenangi oleh Allah, kalimatani habibatan ilar rahman, ada 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Dan ini dibaca setiap putaran tawaf di Baitullah. Ketika sudah sampai di Hajar Aswad, bismillah Allahu akbar, langsung doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai mutar di rukun Yamani, nanti terakhir doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Pada akhirnya kita minta keselamatan dunia dan akhirat, diselamatkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah putaran kehidupan kita para bapak. Mulai dari dalam rumah jenengan, ke kantor, ke pasar, aktivitas, pulang lagi, terus kita mutar, terus kita berzikir kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Kita terus berzikir kepada Allah, dan nanti ketika ajal sudah keluar dari ruh kita, kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang paling penting. Sedangkan fungsi dari berzikir ini para bapak, para ibu sekalian, ketika kita terus berzikir kepada Allah, maka kita akan mudah melaksanakan perintah Allah. Mudah untuk sholat tahajud, mudah untuk sholat duha, karena ingatnya Allah terus. Zikir mudah, mun tak pejang tahajud, tak pejang duha, andi otak. Mudah kita melakukan amal kebaikan karena fungsi daripada zikir ini. Tapi sebaliknya, kalau orang tidak berzikir, maka kita tambah jauh dengan Allah, tambah malas kata ibadah, karena kita pikiran, mindset dan hati ini sudah tidak ingat kepada Allah. Kalau yang diingat Allah, jatuh innalillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula, semuanya Allah yang diingat, maka semuanya ini adalah perintah dari Allah. Ketika kita melakukan ketaatan, alhamdulillah, ini digerakkan oleh Allah. Ketika kita jauh ingat dari berzikir kepada Allah, maka semakin jauh kita dari Allah dan semakin berat kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sebagian orang mengatakan, kenapa kok berzikir? Kok tidak ingat kepada Allah? Apa fungsinya? Lebih baik tidak usah zikir daripada tidak ingat. Walaupun zikir, tapi dirinya ingat kemana-mana, itu lebih baik. Jadi la tatrukiz dzikra li adamil huduri qalbika. Jangan kau tinggalkan zikir itu karena tidak ada hudur, hadirnya hatimu ma Allah, bersama Allah. Li'anna waflataka, karena lupamu an wujudi dzikrihi, lupamu daripada ingat zikir itu asyadduh, lebih buruk, min waflatika fi wujudi dzikrihi, daripada kamu berzikir masih lupa. Tidak apa-apa kita berzikir tapi pikiran kemana-mana, yang penting zikir dulu, daripada kita lupa untuk berzikir. Jadi biarkan orang-orang zikir kemana, zikir terus tapi hatinya lupa, biarkan. Itu lebih baik daripada kita tidak sama-sama sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa ma dzalik 'ala Allah bi aziz. Jadi Allah, dan yang demikian itu bagi Allah tidak sulit merubah. Kalau orang itu sudah ingat kepada Allah terus, Allah akan memberikan ketenangan, Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan kelancaran, Allah akan memberikan keberkahan, Allah akan menciptakan lingkungan di sekitarnya akan baik-baik saja. Yang paling penting adalah kita harus ingat kepada Allah, tenang kepada Allah. Maka yang paling penting ketika sholat, kita buka terjemahannya, arti daripada bacaan sholat, maka kita akan terus tambah khusyuk di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus kita berlatih untuk terus zikir ini. Jadi
Jangan tinggalkan zikir karena tidak ada hadirnya hati kepada Allah, karena lupamu di dalam berzikir itu lebih buruk daripada lupamu dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang paling penting jemaah sekalian, pentingnya kita berzikir. Jadi afdhalul a'mal, paling utamanya amal katanya Allah adalah berzikir kepada Allah. Udhkuruni adzkurkum. Ini langsung oleh Allah. Udhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, saya ingat kepadamu. Ketika kita ingat, Allah pasti ingat. Ketika kita semangat hadir sholat berjamaah, Allah lebih dekat kepada kita. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak ini jemaah sekalian tidak melihat waktu. Kapan saja kita mau tidur, bangun tidur, mau makan, masuk ke tempat yang kotor, diperintah untuk berzikir. Jadi kalau kita makan sesuatu, mulailah dengan tangan kanan. Jadi dalam hadis Nabi, makan itu samillah, ucapkan bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul bima yalik, dan makanlah sesuatu yang dekatmu itu. Jangan makan yang jauh dari kita. Jadi makan dengan bismillahirrahmanirrahim, zikir. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Masuk masjid, tangan kanan. Mandi, tangan. Wudu yang kanan. Yang baik-baik, yang kanan. Masuk ke toilet, ke jeding, yang kiri. Keluar dari rumah, yang kiri. Jadi mulailah dari hal-hal yang kanan dengan terus berzikir kepada Allah. Jadi setiap katanya Ibnu Abbas, kullu ibadatin faradahullahu ta'ala. Setiap ibadah itu difarduhkan kepada Allah. Ada tentu ja'alaha waqtan mahsusa. Ditentukan waktu. Duhur, asar, maghrib, ada waktu-waktu tertentu. Illa dzikr, kecuali zikir. Lam yaj'alullahu lahu waqtan mahsusa. Tidak ditentukan oleh Allah waktu tertentu. Yang paling penting jemaah sekalian, orang-orang tua dulu kita sering mengatakan, kemana-mana jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Aja dan tidak membaca lepai sesakeris, jangan. Sesakeris yaitu bismillahirrahmanirrahim. Maka tenang, selamat, lancar, sukses, barokah. Kalau kita selalu ingat kepada Allah. Jadi udhkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Atau faida qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa junuban. Jadi ketika kita selesai sholat, kita berzikir. Terus kita, mungkin kita ada lupanya. Ketika kita ingat, segera untuk kembali kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya jemaah sekalian, orang yang berzikir dan tidak berzikir ini, adzikru hayatul qalbi, akan hidup hatinya. Wal ghaflah, orang yang mati zikirnya, mautuhu, mati hatinya. Wa ghayatuha tantahi istihsanil qabih. Dan sementara puncak dari kelalaian itu akan mati, berakhir pada menganggap baik sesuatu yang sebenarnya tidak baik. Sedangkan awal dari semua itu adalah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir adalah perumpamaan orang yang hidup dan yang mati. Orang yang berzikir hidup hatinya, hidup semuanya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya orang yang tidak berzikir akan diberikan kegelapan, galau, susah, panas, ingin hujan. Setelah hujan lebat, kok lebat hujannya. Setelah banjir, kok banjir. Setelah begini terus berkeluh kesah. Tapi kalau orang yang berzikir kepada Allah, hada min fadli rabbi, ini sudah ketetapan dari Allah. Sudah ketetapan dari Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah datang A'rabi, seorang Bedui datang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna syara'il Islam qad kasrat alayya. Sesungguhnya syariat Islam ini sudah banyak kepada saya. Suruh begini, suruh begini, suruh begini. Fa'tini minha bi syai'in atasabbattu fi. Maka berikanlah, beritahukanlah kepada kami suatu yang kami bisa pegang ini, teguh kepadanya. Wahai Nabi, syariat Islam banyak sekali, saya bikin repot ini.
berikan saya satu amalan yang saya bisa terus berpegang teguh dengan amalan itu. Kemudian Nabi berkata, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaklah lidahmu senantiasa terus dibasahkan berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita amalan syariat Islam sudah banyak, yang penting sudah wajib-wajibnya, orang Akhbar ini berkata, hitung saja satu amalan yang saya buat tenang dan saya buat pegang. Cukup dengan berzikir kepada Allah. Berzikir adalah pokok mukhul ibadah dari semuanya ini dan akan melahirkan semua ibadah-ibadah yang lainnya. Dari puncaknya adalah kita ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam hadis Nabi yang lain, jemaah sekalian, ini diumpamakan, ala ukhbirukum, katanya Nabi, bi khairi a'malikum. Maukah kamu saya berikan kabar tentang paling baiknya amal, wa askaha indallah malikikum, dan lebih sucinya di mata Allah, wa arfa'ha fi darajatikum, dan bisa mengangkat derajat kalian semuanya. Terus wa khairil lakum min infaqil dhahab wal fiddah, dan lebih utama dari kau infakkan antara emas dan perak. Wa min antal qaum aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Lebih baik pula bagi kalian daripada berhadapan-hadapan dengan musuh kalian. Kemudian sahabat berkata, bala ya Rasul. Iya Rasul, apa amalan itu yang lebih baik, amal lebih bersih, mengangkat derajat? Lantas Rasul berkata, dzikrullah, berzikirlah kepada Allah. Jadi para bapak, para ibu, ketika kita bangun sholat tahajud, pandang langit. Ketika kita sholat tahajud, keluar dari rumah kita, pandang langit, berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kemudian kita berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah nur, atmim lana nurana waghfir lana, dan ampuni dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian sholat tahajud, istighfar, berzikir. Nanti terbit matahari, berzikir lagi. Karena dalam Al-Quran dikatakan, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah kalian. Jadi sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Karena terbitnya matahari itu malaikat rahmat semuanya datang untuk memberikan rezekinya kepada setiap hamba ini. Di pagi-pagi kita pergunakan untuk berdoa, berzikir kepada Allah. Di malam hari, waktu malam ini dicatat, catatan amal kita dikembalikan, diberikan kepada Allah. Maka pada malam itu kita bertaubat, beristighfar kepada Allah ketika terbenamnya matahari dengan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita terus berzikir, berdoa, jadi sholat itu adalah zikir, bacaan Al-Quran adalah zikir, doa adalah zikir, dan zikir tidak ditentukan waktu dan ibadahnya, tapi zikir kapanpun kita berada, mau tidur, bangun tidur, mau makan, selesai makan, jatuh sesuatu, ada musibah, semuanya zikir. Intinya ingat dan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita latih terus berzikir, mengingat kepada Allah, dan terus kita berharap, ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah maksudku. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ridhamu yang saya harapkan. A'tini mahabbataka, berikan kami cinta kepadamu, wa ma'rifataka, dan cinta makrifat kepadamu. Amin Allahumma amin. Maka jemaah sekalian, kalau kita tidak bisa bersama dengan Allah, maka bersamalah dengan orang-orang yang bersama dengan Allah. Kun ma'allah wa illam takun ma'aman ma'allah. Ketika kita tidak bisa langsung terus ingat, maka berdekatlah dengan orang-orang yang ahli ibadah, berdekatlah dengan orang-orang yang ahli zikir. Datangi di masjid orang-orang yang sudah kita anggap khusyuk, tawadhu, istiqomah ibadahnya, ahli zikir. Dekati orang-orang itu, mohon doanya. Jangan gengsi kita minta doa kepada siapapun. Bisa jadi doa orang-orang yang mungkin kita anggap remeh, hina, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha terus mendekat kepada Allah dengan zikir, dan kita terus mendekat dengan orang-orang yang dekat kepada Allah untuk terus berzikir kepada Allah.
Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan jemaah sekalian, dari hikmah kultum Ramadan ini kita terus memotivasi kita bagaimana energi Ramadan terus kita terbiasa berzikir kepada Allah, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di sisa-sisa usia kita ini kita berikrar di hati ini untuk terus istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada al-fakir dan kepada para jemaah sekalian. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa li haqqi a'daan. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim ma ma'ana wa khfatna ya Allah wa khfat ma ma'ana wa ballighna ya Allah wa balligh ma ma'ana. Allahumma anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru ba'dahu saqaman wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa wa idza maridtu fa huwa yashfin fihi shifaa'un lin nas. Allahumma inna nas'aluka ni'matan tammah wa rahmatan samilah wa 'aisan raghidan wa umran sa'idan wa ihsanan taman wa in'aman aman wa amalan salihan wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Allahumma atina imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu biha syarafa karamatika ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-fawza indal qada wa nasla syuhada wa murafaqatal anbiya wa nasra 'ada. La ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.